wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Apakah kalian siap belajar matematika hari ini? Siap. Oke ya, langsung saja. Sebagai bentuk rasa syukur kita karena kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan kondisi yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun, kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa kayaknya? Oke, silakan kamu siapkan, lalu nanti berdoa bersama. Berdoanya di dalam hati aja ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian bahwa kita masih dalam masa pandemi, jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan dan mengenakan masker ketika keluar rumah. Ya itu saja. Selanjutnya kita langsung untuk absen saja supaya mengefektifkan waktu. Sesi ini dari absen bawah atau dari atas? Atas. Anggra ini suci Pratiwi. Izin ya. Sekarang itu tanya Arkan. Ya, Arkan hadir. Kemudian Bagas. Hadir. Bagas hadir. Dewi. Dewi hadir. Eki. Hadir. Hadir. Yang semangat dong bilang hadirnya. Hadis. Oh iya hadir. Herati. Mana Herati? Sesi 2. Kemudian Yoni. Hadir. Ya, Yoni hadir. Kok bisa ditukar ya? Jadi sesi 1 boleh ke sesi 2. Boleh ditukar atau boleh di mana saja atau bagaimana? Juju. Mira. Mira hadir. Muhammad Dafa. Hadir. Muhammad Dafa hadir. Muhammad Fahri hadir. Kemudian Alfa. Alfa ya. Alfa hadir. Muhammad Naufal Mubarak. Kemudian Muhammad Nur Fadilah Hadir. hadir. Najwa sesi 2. Ada nggak sesi 2? Alfa tahu nggak kamu kalau misalkan nama kamu itu kayak simbol dalam matematika? Kalau di matematika alfa itu kayak gini. Kemudian ya itu mah hanya ibu terlihat saja. Kemudian pada hari ini kita masih akan tetap membahas tentang persamaan garis lurus, hanya saja submaterinya berbeda. Kita akan membahas tentang gradien dari persamaan garis lurus. Oke, sebelum kita berlanjut, ibu mau tanya dulu nih. Minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai definisi persamaan garis lurus. Ada yang mau menyebutkan bagaimana definisinya? Ya, boleh, silahkan. Definisi persamaan garis lurus, cara menentukan titik potong, langkah-langkah menggambar grafik persamaan garis lurus, menentukan mana yang termasuk persamaan garis lurus dan mana yang bukan. Oh iya, tadi AA menjelaskan tentang materi apa saja yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Sekarang yang mau ibu tanyakan adalah definisinya. Siapa yang mau menjelaskan definisi dari persamaan garis lurus? Ya, silakan A. Definisi persamaan garis lurus, persamaan yang ketika digambarkan ke dalam koordinat kartesius akan berbentuk sebuah garis lurus, di mana secara umum persamaannya akan memiliki dua variabel yang masing-masing variabelnya berpangkat atau berorde 1. Iya, itu tadi definisinya. Alhamdulillah ya kalian masih ingat. Selanjutnya ada cara menentukan titik potong. Siapa yang mau menjelaskan? Siapa? Ya, boleh itu apa namanya? Oh iya, yang itu. So. Syarat titik potong terdapat sumbu X adalah Y
sama dengan O, sedangkan Sama dengan syarat 0 sayang. O sama dengan 0, sedangkan syarat titik potong terdapat sumbunya adalah X sama dengan 0. Ya, jadi syaratnya kalau misalkan kita mencari titik potong terhadap sumbu X, Y-nya harus sama dengan 0. Kemudian kalau misalkan kita mencari titik potong terhadap sumbu Y, X-nya harus sama dengan 0 ya. Lanjut, ada yang disebut dengan materi langkah-langkah menggambar grafik. Siapa? Oke. Langkah-langkah menggambar grafik persamaan garis lurus bisa dengan menentukan titik potong terlebih dahulu atau bisa dengan menentukan sembarang nilai 2x atau lebih. Ya. Jadi bisa dengan cara menentukan titik potong ataupun kita menentukan sembarang nih nilai X-nya. X-nya boleh 0, boleh 1. Dan terserah kalian mau angka berapa saja. Oke. Itu tadi sekedar mengingatkan ya materi tentang pertemuan minggu lalu nih. Untuk materi sekarang kita akan membahas tentang gradien. Nah, kita harus diharapkan tujuannya adalah kita dapat mendefinisikan apa yang dimaksud dengan gradien. Kemudian yang kedua, kita dapat cara menentukan gradien dari persamaan garis lurus di berbagai kondisi. Itu harapan atau tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu akan membagikan bahan ajar kepada kalian. Nanti Ibu akan memberikan sekilas materi tentang gradien. Sebelum nanti Ibu akan mengelompokkan kalian ke dalam beberapa kelompok yang nantinya akan mengerjakan soal dalam LKPD secara berkelompok. Ya, perhatikan di bahan ajar yang sudah Ibu sampaikan, Ibu bagikan, maaf. Di situ di poin 1 ada yang dimaksud dengan definisi dari gradien persamaan garis lurus. Nah, jadi gradien itu merupakan apa? Nilai kemiringan dari suatu garis lurus. Nah, sebelumnya supaya kalian pahami pengaplikasian dari gradien dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah lihat pesawat tidak? Pernah. Di televisi pernah lihat pesawat take off sama landing nggak? Kan kalau misalkan take off itu kan miringnya itu diukur. Kalau misalkan nggak diukur nantinya terjadi kecelakaan. Nah, itu merupakan salah satu pengaplikasian atau manfaat dari gradien dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ketika menurun itu menukiknya harus benar, jangan asal menukik aja gitu ya. Kalau misalkan mau landing, nah itu untuk penerapannya. Kemudian gradien ini dilambangkan dengan huruf M kecil. Nah, seperti itu. Semakin besar nilai gradien, maka garisnya itu kalau digambarkan ke dalam sebuah grafik yang kemarin, itu akan semakin mendekati sumbu Y. Jadi akan semakin miring, semakin berdiri. Kalau semakin kecil, jadi begini. Kalau misalkan semakin besar, jadi lebih miring, lebih mendekati ke sumbu Y di bidang kartesius itu. Nah, kemudian di sini Ibu akan menjelaskan tentang cara menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Lihat di sana, yang pertama, jika sebuah garis memiliki persamaan Y sama dengan Fx. Boleh teman. Ini bentuk umum yang kemarin kita pelajari. Nah, kalau misalkan seperti ini, maka M yang ini merupakan gradiennya, nilai gradiennya. Misalkan, lihat di sana ada contoh 1. Lihat di bahan ajar,
Ada contoh 1 di mana contoh 1. Y sama dengan berapa? 4x tambah 2. Nah, M-nya jadi berapa? Iya, M-nya jadi 4. Kemudian ada contoh berikutnya nih. Kan kalau misalkan ini sudah mudah ya cara menentukannya. Soalnya bentuknya sudah sama persis seperti bentuk umumnya. Sekarang kalau misalkan bentuknya berubah seperti di contoh 2, misalkan yang ditanyakan adalah gradien dari persamaan 2x dikurangi 3y sama dengan 7. Bentuknya berbeda ya dengan ini, berbeda dengan ini. Nah, caranya kalau misalkan menemukan persamaan yang seperti ini, kita rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk persamaan umum yang Y sama dengan mx ditambah c. Bagaimana caranya? Di sini kan ada 2 ruas. Ada ruas kanan yang ke sini, yang di lebih sebelah kanan dari sama dengan, dan ada ruas kiri. Di ruas kanan ada angka 7 saja, sedangkan di ruas kiri ada 2x dikurangi 3y. Sekarang perhatikan ke dalam bentuk umum. Di bentuk umum yang di ruas kiri itu hanya y saja, sedangkan di ruas kanannya ada mx tambah c ya. Nah, jadi ibu ingin memindahkan 2x yang ini ke ruas kanan dekat dengan 7. Nah, cara memindahkannya bagaimana? Terus dulu negatif 3y sama dengan 7. Ibu akan pindahkan 2x. Perhatikan semuanya. Di sini 2x bernilai positif atau negatif? Di sini 2x-nya positif negatif? Positif. Kalau misalkan negatif seperti ini, negatif 3y. Kalau ini kan tidak ada negatifnya. Jadi ini bernilai positif. Ketika 2x ini ibu pindahkan ke sebelah kanan, angkanya sama, variabelnya sama juga, tetap 2x. Hanya saja ketika di ruas kiri bernilai positif, maka di ruas kanan bernilai negatif. Paham? Kalau misalkan di sininya negatif 2x, ketika pindah ke sini jadi positif 2x. Berhubung di sini nilainya positif, maka di si ruas kanannya menjadi negatif. Nah, sudah nih seperti ini. Selanjutnya y sama dengan 7 dikurangi 2x. Nah, negatif 3 itu kita taruh di mana? Kita taruh di bawah per negatif 3. Paham? Paham. Oke, lanjut. Kalau misalkan paham. Nah, kita uraikan. Jadi y sama dengan 7 dibagi negatif 3 dikurangi 2x per negatif 3. Masih ingat? Kalau misalkan positif dibagi negatif hasilnya negatif. Jadi 7 dibagi negatif 3 hasilnya adalah negatif berapa? 7 per 3. Kalau misalkan ini negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Jadi hasilnya berapa? 2x per 3. Nah, sekarang bentuknya sudah hampir mirip, hanya berbeda posisi saja. Ya. Bagaimana langkah selanjutnya supaya lebih mirip dengan ini? Sebenarnya tidak perlu dirubah juga, tidak apa-apa. Hanya saja kita akan merubahnya menjadi seperti bentuk persamaan umumnya. Nah, kita tukar tempat. Ke sini 2 per 3x dikurangi 7 per 7 ini ya, 7 per 3. Nah, ini baru sudah sama dengan bentuk umumnya. Nah, dari apa yang ibu jelaskan tadi, yang ini, jika sebuah garis memiliki persamaan y sama dengan mx tambah c, maka m-nya ini merupakan nilai gradiennya. M di sini adalah koefisien dari x atau angka yang berada di depan huruf x. Nah, kalau ini angka yang berada di depan huruf x-nya berapa? Berapa yo?
Jadi M-nya adalah 2/3. Ya, yang keras ya kalau misalkan mau jauh supaya kelihatan semangatnya. Paham ya? Paham. Itu cara menentukan gradien persamaan garis lurus yang memiliki persamaan Y sama dengan Fx tambah. Oke, lanjut. Yang kedua, poin yang kedua, ketika melalui titik O 0,0 dan titik X1, Y1, maka gradiennya jadi berapa? Jadi apa rumus gradiennya? M sama dengan Y1 per X1. Sekarang Ibu punya contoh. Contohnya adalah ketika garisnya itu melalui titik O 0,0 dan titik A. Titik A-nya ada di koordinat 2,3. Nah, ini merupakan X1-nya dan ini merupakan Y1-nya. Maka ketika ditanyakan M, jadi bagaimana? Y1 per X1 sama dengan jadi berapa? Iya, hasilnya adalah 3/2. Nah, ketemu ya M-nya. Oke, lanjut ke sini. Duh, penuh ya whiteboard-nya. Ketika kalian menemukan persamaan garis yang melalui dua titik, misalnya A X1, Y1 dan B X2, Y2, maka M adalah Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Boleh ini rumusnya, atau boleh juga Y1 kurangi Y2 per X1 kurangi X2. Kalian misalkan mau pakai yang ini, mau pakai yang ini, hasilnya nanti akan sama saja ya. Oke, lanjut. Ibu punya contoh. Contohnya adalah ketika persamaan garis lurus melalui titik A 3,4 dan B-nya berapa? 5,8. Bagaimana caranya? Kita tandai dulu supaya tidak keliru. Ini X1-nya, ini Y1-nya, ini X2-nya, ini Y2-nya. Kemudian setelah itu kita tinggal substitusikan ke rumus. Kalian mau yang mana rumusnya? Mau yang ini atau yang ini? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, boleh. Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Ada yang mau ke depan? Ada yang mau mengerjakan di depan? Tinggal substitusi aja. Y2-nya ganti dengan ini. Kemudian Y1-nya ganti dengan ini. Ada yang mau? Ya, nggak mau ya. Ya sudah, kita sama-sama saja. Y2-nya berapa? Y2-nya 8. Kemudian Y1-nya 4. Pintar. Kemudian X2-nya berapa? 5. Kemudian X1-nya 3. Nah, 8 dikurangi 4 jadi berapa? 4. Kemudian 5 dikurangi 3 jadi 2. Sama dengan 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi gradiennya adalah 2. Nah, silakan. Ada yang mau dipertanyakan terlebih dahulu? Tidak. Sebelum Ibu melanjutkan untuk kalian mengerjakan LKPD? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oke. Kalau misalkan sudah paham, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ke dalam 2 kelompok saja ya. Neng yang ini
Ya, kamu pindah ke situ, ke kelompok yang itu, ke barisan yang itu. Ambil bukunya sama alat tulisnya. Silakan, tidak usah tasnya mak. Pindah. Yang ini jadi 6 orang, kemudian yang ini 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Ya sudah begini saja. Tidak perlu ada yang dirubah. Sudah begini. Kemudian ibu akan membagikan kalian lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Nah, ini untuk kamu. Nah, kemudian selanjutnya kelompok yang ini. Sudah ya, kebagian semua? Sudah kebagian. Silakan kalian posisikan, atur tempat duduknya mau seperti apa? Atur dulu mau seperti apa tempat duduknya. Disatukan saja, 4 meja disatukan. Jadi nanti kalian mengelilingi meja yang 4 itu. Satukan. Boleh. Mau seperti apa itu boleh. Asal mempermudah kalian berinteraksi dengan anggota kelompok. Ya, sudah? Sudah ya duduknya? Sudah siap? Sekarang tugas kalian adalah isi dulu di lembar pertama LKPD-nya. Ada kelompok dan anggota kelompoknya, isi namanya siapa aja. Yang ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan diisi terlebih dahulu. Semuanya tulis. Semuanya isi. Semuanya isi terlebih dahulu. LKPD-nya. Nah, iya isi dulu. Yang di balik bahan aja. Sudah dilihat LKPD-nya? Silahkan isi. Ini kelompok 2, ini kelompok 1. Semuanya menulis. Semuanya menulis karena semuanya akan ibu kumpulkan. Ya, silakan. Ya, silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian. Di sana ada 2 nomor. Nanti masing-masing dari kelompok kalian akan ada yang mempresentasikan ke depan. Silahkan. Kalau misalkan sudah selesai, kasih tahu ya. Kalau misalkan ada yang tidak paham, silakan ditanyakan.
Mudah ya soalnya ya. Sama seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di depan. Kelompok ini sudah dikerjakan? Sudah? Oke. Kelompok ini sudah dikerjakan? Sudah siap ke depan? Kelompok 1 siapa yang mau ke depannya? Kamu ya? Yang cewek sendiri. Terus kelompok 2? Dewi yang mau ke depan? Ya, oke. Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 apakah yang KPD-nya sudah selesai? Sudah? Oke, untuk kelompok 1 silakan perwakilannya untuk menuliskan dan untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya untuk soal yang nomor 1. Sedangkan untuk kelompok 2 kerjakan soal yang nomor 2. Nomor 2. Ini tidak jadi ya. Paham? Paham. Oke, Ibu hapus terlebih dahulu ya whiteboard-nya. Silakan kalian persiapkan. Langsung 2 kelompok menulis di depan. Ini untuk kelompok 2. Semuanya kondusif ya, jangan main handphone. Handphone disimpan dulu. Ya. Stop, kerjakan sama-sama. Kasih garis, Neng. Ya,
terlebih dahulu ke dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C, maka 5X ditambah 2Y dikurangi 8 sama dengan 0. Kemudian pindahkan 5X ke ruas kanan dengan merubah tanda positif menjadi negatif. 2Y sama dengan negatif 5X ditambah 8. Kita uraikan menjadi Y sama dengan negatif 5X dibagi 2 dikurangi 8 per 2. Y sama dengan 5X per 2 ditambah 4. Jadi kelebihannya adalah negatif 5. Ya, terima kasih untuk perwakilan kelompok 1. Bagaimana untuk kelompok 2? Apakah berbeda caranya atau misalkan ada yang mau mengoreksi hasil pengerjaan temannya? Sudah sama jawabannya? Sama. Oke, silakan. Terima kasih, Neng. Yang tadi mengerjakan soal nomor 2, bagaimana ini? Presentasikan dulu nih, gimana cara ngerjainnya? Dengarkan ya penjelasan temannya. 0 sebagai X2 dan 6 sebagai Y2. Kemudian kita substitusikan seluruh. Ya, ini pakai F harusnya ya. F sama dengan, Maka diperoleh iya benar. maka diperoleh 6 dikurangi 0 buat 0 dikurangi 4. Ini berapa? 6 per negatif 4. Kemudian disederhanakan. ya disederhanakan menjadi negatif 3 per 2. Jadi gradiennya berapa? Negatif 3 per 3. Ya, itu untuk penjelasan soal nomor 2 dari kelompok 2. Gimana nih teman-teman yang kelompok 1? Berbeda tidak caranya? Sama? Sama, benar? Iya, terima kasih. Udah, nggak apa-apa. Nah, itu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat ya untuk kalian semua. Dan Ibu juga sangat mengapresiasi kepada kalian, kepada kelompok 1 dan kepada kelompok 2, karena kalian sudah berdiskusi dengan baik, kemudian memperoleh pengerjaan yang memuaskan. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, selanjutnya di lembar yang Ibu bagikan tadi ada PR. Silakan nanti kalian kerjakan di rumah. Dan untuk minggu depan kita masih akan membahas tentang persamaan garis lurus, masih tentang gradien. Ibu akan memberikan kalian latihan-latihan soal untuk lebih memahamkan pemahaman kalian tentang materi gradien. Ya, itu saja. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dalam mencuci tangan dan menggunakan masker ketika keluar rumah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. PR-nya jangan lupa dikerjakan. Materi yang akan dipelajari minggu depan silahkan kalian pelajari terlebih dahulu ya. Ya, itu saja. Baik semuanya, kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.